Sholat 5 waktu wajib. Ya, dia takut ninggalin sholat 5 waktu. Dia tahu berbakti sama orang tua hukumnya wajib. Dia mempunyai rasa takut untuk melawan kepada kedua orang tua. Kenapa? Mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia miliki, yang dia bawa adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Orang yang ilmunya bermanfaat, tandanya mempunyai rasa takut kepada Allah. Yang kedua yaitu tawadhu. Orang makin banyak ilmu, itu makin tawadhu. Ya, bukannya makin menyombongkan diri. Ya, karena tanda orang yang tawadhu adalah tanda orang yang ilmunya bermanfaat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali menulis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ma atallahu abdan ilman illa atahu ma'ahu hilman wa tawaddu'an wa husna khuluqin fadzalika huwal ilmun nafi'. Syekhul Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali mengatakan, ma'atallahu abdan ilman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan seorang hamba ilmu kecuali apa nih? Kecuali ia memberinya, yaitu bersamaan dengannya, yaitu kasih sayang atau tawadhu di sini dikatakan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi seseorang hamba ilmu kecuali dia memberinya bersamanya ilmu tersebut tak lain yaitu kasih sayang atau tawadhu. Nah, jadi kalau ada orang yang gak tawadhu walaupun banyak ilmu, ya, ketahuilah di sisi Allah ilmunya tidak bermanfaat. Ya, sebesar apapun ilmunya, kalau dia gak mempunyai sifat tawadhu, gak punya sifat rendah diri, ya, maka orang tersebut ilmunya tidak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kasih sayang kepada orang-orang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak menurunkan rahmatnya kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ilmunya dibawa kepada jalan kesombongan, bukan betul-betul dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilman wa tawaddu'an. Lalu wa husna khuluqin fadzalika huwal ilmun nafi'. Dan juga akhlak yang baik. Orang yang berilmu akhlaknya pasti baik, ya. Ya. Makanya kalau kita punya ilmu, kita nih duduk di majelis ilmu, apalagi kita dekat dengan guru-guru kita, yang mana guru-guru kita itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab. Maka nomor satukanlah diri kita adab, jangan ilmu. Ya, karena kalau kita punya ilmu 1 kilo, dulu Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun
Itu setiap santri pulang beliau bilang, kamu kalau di rumah jadikan akhlakmu 2 kilo, jadikan ilmumu 1 kilo. Nggak boleh kita yang namanya ilmu lebih tinggi dari akhlak, tapi akhlak lebih tinggi dari ilmu. Nah, jadi mau dilihat orang yang ilmunya bermanfaat, dia nggak menomorsatukan ilmu, tapi nomorsatukan akhlak. Ya, akhlak yang dinomorsatukan, ilmu nomor 2. Beliau pesan, santri-santriku, murid-muridku, kalau kamu sudah sampai rumah, jadikan akhlakmu 2 kilo, jadikan ilmumu 1 kilo. Artinya tinggikan akhlakmu, adabmu, budi pekertimu. Jangan engkau tinggikan ilmu. Oh iya, ane kan keluaran pondok ini. Oh iya, ane belajar di pondok ini. Oh, ane berdekat sama syekh ini, sama ustadz ini, sama habib ini. Nah, tapi akhlak ente nol, buat apa? Di majelis antum rapi, berkopiah, berbaju koko, bersarung. Di luar majelis celana pendek, jarang mandi, ngomongnya kasar. Hah? Di majelis kebun binatang nggak keluar dari mulut ente. Di luar majelis kebun binatang keluar semua. Gimana? Jangan ente duduk doang di majelis ilmu, tapi ente nggak jadikan ilmu ente bermanfaat. Ya. Nah, orang yang berakhlak adalah orang yang berilmu. Orang yang berakhlak, orang yang berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia berakhlak. Ya, belum tentu. Ya. Ketemu orang tua cium tangan, gitu. Ya, tunjukkan akhlak kita. Ketemu orang tua samperin. Jangan mak lu loh. Biarin tadi juga lewat sini. Makanya bawa apa? Bawa banyak barang dari pasar, anaknya dari jauh liatin aja, begitu dekat baru. Gimana ilmu kita dilihat manfaat? Kalau kita duduk di majelis ilmu, ya ikhwan, kalau kita belajar ilmu agama, ya, ketemu guru bukan nyamperin, ngumpet. Awas lo kasih tahu ya. Awas lo bilangin lo ya. Seperti apa? Ya. Lagi punya salah. Ya, nggak berani dihadapin gurunya. Nah, orang yang tanda ilmunya bermanfaat ini tawadhu. Ya. Di depan guru, di depan orang tua, di depan teman-temannya merasa orang yang gak punya ilmu, merasa orang yang nol. Ya, mau dibilangin apa, dinasehatin apa, ya, tidak, dia membantah dan dilawan lagi dengan ilmu. Ini penting akhlak. Ya, makanya antum juga jadikannya di luar antum, di luar rumah antum, di luar rumah, mau itu di sekolah, mau itu di jalan, mau itu di manapun anda berada, jadikan akhlak anda 2 kilo, jadikan ilmu anda 1 kilo. Kalau antum pegang ini dimanapun anda berada, yang anda akan dapatkan adalah penghormatan dari orang-orang. Anda kan dihormati orang. Orang itu dihormati bukan dengan ilmu, tapi dengan adab, dengan akhlak. Ya. Dengan siapapun. Makanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus ke dunia ini, buistu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku mengutusmu ke dunia ini ya Muhammad, ke muka bumi ini apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Lihat Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul, penutup para nabi dan rasul, pertama yang diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi
Bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam? Bila berjalan Nabi selalu berada di belakang sahabat dahulu. Nabi itu kalau jalan di belakang Sayyidina Abu Bakar. Padahal pemimpin. Kenapa Sayyidina Abu Bakar lebih tua dari Nabi? Nabi ta'zim, Nabi hormat. Ya? Itu gitu juga. Ya, bila menjenguk sakit fakir dan miskin, tak dihinakan barang sedikit. Lihat Rasul alaihi salatu wasalam. Ada fakir, miskin, sakit, Nabi datang, Nabi jenguk, Nabi samain, semuanya sama rata. Akhlak Nabi. Ya. Bila menerima undang seorang miskin dan kaya, Nabi tak pandang. Siapapun yang mengundang Rasul alaihi salatu wasalam, siapa yang pertama, dia yang dihadiri oleh Rasulullah. Nah, itu yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Nggak peduli mau siapa orangnya. Ya, bawa adab tuh, bawa akhlak. Nabi contohin segala-galanya sama kita. Nah, jadi kalau ilmu kita mau manfaat, ya, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali pesan nama kita, akhlak yang baik, ya, akhlak baik bawa kepada, akhlak buruk buang, perilaku buruk buang, ya, ambil segala kebaikan buat kita, karena yang demikian itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, at-tawaddu la yaziddul abda illa rif'atan fatawaddu yarhamukumullah. Dalam sabdanya Nabi katakan, at-tawaddu la yaziddul abdan. Ketawaduan itu tidak akan menambahkan seseorang hamba illa rif'atan, kecuali kemuliaan. Apa yang ditambah dari ketawaduan seseorang? Kemuliaan yang Allah beri, kemuliaan yang Allah kasih, kemuliaan yang Allah limpahkan kepadanya. Ya, jadi orang mulia itu karena tawadhu, bukan karena ilmu. Karena al-ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa pekerjaan seperti pohon tanpa buah. Pohon yang mahal yang tumbuh buahnya. Pohon yang bermanfaat yang mengeluarkan buahnya dan menghasilkan buahnya dan isinya manis-manis, itu menjadi pohon yang bermanfaat. Tapi kalau pohon doang buahnya tidak ada, tidak menghasilkan sedikit pun, gak akan jadi manfaat. Mau harga tuh pohon miliaran, mau dibilang ini pohon-pohon berharga di dunia, tetap gak ada nilainya. Sama ilmu, al-ilmu bila amal. Ilmu tuh tanpa dikerjakan seperti pohon tanpa buah, nggak ada hasilnya. Jadi antum sebagai penuntut ilmu tunjukin hasilnya, ya, tunjukin buktinya dari antum nih dapat ilmu di majelis taklim, di luar seperti apa antum mengamalkan ilmu. Nah, di luar antum buktikan dengan antum mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru antum. Disitulah kemuliaan antum dapatkan. Dulu ya akhwan, kalau kita kenal Habib Omar bin Muhammad bin Hud al-Attas, siapa yang tak kenal beliau? Qutbus Sulaiman.
Itu beliau nggak pernah mulai majelis taklim sebelum Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Assegaf duduk di majelis. Adab, akhlak. Tunggu sampai Ustaz Abdurrahman Segaf dulu sebenarnya Sayyidil Walid, beliau datang duduk di majelis Habib Umar, baru majelis dimulai sama Habib Umar bin Hud. Adab. Ya, luar biasa. Nah, makanya di sini Nabi katakan ketawaduan tidak akan menambahkan seseorang hamba kecuali kemuliaan. Semakin antum tawadhu, semakin Allah angkat. Ya, semakin bertambah kemanfaatan yang antum dapatkan. Fatawaddu yarhamukumullah. Maka bertawaduklah kalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Nah, makanya Nabi anjurkan kita tawadhu. Ya. Al-Imam Hasan sedang makan bersama dengan keluarga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, diketuk pintu rumahnya. Jadi khalifah, waktu jadi khalifah ya kawan, diketuk pintu. Begitu diketuk pintu, dibukakan pintu, Imam Hasan dicaci maki sama orang tersebut, dihina, dituding, macam-macam dikata-katain. Tidak dijawab satupun perkataan orang tersebut oleh Imam Hasan. Yang lain sudah marah, tinggal nunggu instruksi aja dari Imam Hasan. Kata Imam Hasan apa? Begitu ditanya, ya Khalifah, kenapa kau tidak balas caci makian orang tersebut? Karena aku tidak diajarkan oleh ayahandaku Ali bin Abi Thalib. Aku tidak diajarkan oleh ibundaku tercinta Fatimah binti Rasulullah, dan aku tidak pernah diajarkan oleh datukku Rasulullah SAW bagaimana cara membalas caci makian seseorang. Melainkan balaslah dengan doa, balaslah dengan yang baik-baik. Waktunya Imam Hasan. Ya. Jadi aku nggak tahu tuh cara mencaci maki itu seperti apa, aku nggak tahu. Cara menghina seseorang aku nggak tahu, karena aku nggak pernah diajarin. Tapi aku setiap engkau mendapatkan cacian, makian, hinaan, doakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Dari hasil itu apa yang ikhwan ini dapatkan? Turun rahmat Allah. Ya, turun kasih sayang Allah. Turun cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Coba kalau kita lihat ya kawan, berapa banyak ada orang ingin menghancurkan makam aulia. Nggak perlu ada yang turun, Allah yang turun sendiri. Kenapa? Orang-orang yang Allah cintai, yang udah menjadi hubbullah, begitu besar kecintaannya kepada Allah. Allah yang jaga dia, Allah yang rahmati kuburannya, makamnya, kedudukannya. Gimana makam Cikini mau dibongkar? Keluar air, siapa yang keluar itu air? Siapa yang jaga? Bisa kita? Maka bisa ya. Karena semasa hidupnya mereka tawadhu. Semasa hidupnya yang mereka cari yaitu kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, kalau kita kan sekarang ya, yang kita cari pengen dihormatin orang, ya, pengen dimuliakan orang. Salaf kita nggak ada yang begitu ya. Ya, yang mereka cari mulia di sisi Allah. Yang mereka cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Ketawaduan tidak akan menambahkan seorang hamba kecuali kemuliaan. Apa yang ditambah? Kemuliaan. Makin antum tawadu, makin mulia, makin agung. Di sisi manusia enggak, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalil dalam Al-Quran ya ikhwan, tilkad darul akhirah taj'alaha lilladina la yuriduna
mengatakan itil kadarul akhirah. Negeri akhirat nih, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi. Akhirat, sorga ini ada. Nah, sorga itu tempatnya siapa? Tempatnya orang-orang, ya, yang tidak ingin menyombongkan diri di dunia. Makanya orang sombong nggak ada di sorga. Firaun di mana tempatnya? Di laut, tenggelam, ya Allah tenggelamin di laut, masuk neraka. Di akhirat tempatnya neraka. Qarun yang kaya raya habis semua, Allah telan nama bumi, tempatnya di neraka. Namrud di neraka, mati dengan seekor nyamuk. Abu Jahal di mana tempatnya? Wa Abu Lahab di mana tempatnya? Apa mereka semua orang-orang yang tawadhu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Kan bukan. Semua Allah hinakan. Dan di akhirat Allah nggak kasih tempat buat mereka di dalam surga. Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Allah ringankan doang siksaannya, bukan Allah lepas siksaannya. Kalau dilepas siksanya berarti ke surga dulu dong. Neraka kan tempat siksa. Tapi Allah ringankan aja siksanya. Gak ada orang sombong di surga, gak ada. Ya. Nah, jadi siapapun yang kekeh dengan sifat sombongnya, yang selalu memelihara sifat sombongnya, sifat tidak baiknya, maka tidak ada tempat di dalam surga. Karena akhirat, yaitu surga, Allah jadikan untuk orang-orang yang tawadhu selama di dunia, ya ikhwan. Tawadhu punya rasa takut kepada Allah, nggak pernah merasa dirinya itu paling baik, paling tinggi, ya paling bagus, paling sukses. Nggak ada, semua didapatkan karena Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang beri kepadanya, dan semua dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, man tawaddaa rafa'ahu Allahu wa man takabbara qasamahu Allahu. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertawadhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Tuh, lihat tuh janji tuh. Siapa yang tawadhu pasti dimuliain sama Allah. Allah yang akan berikan kemuliaan untuknya. Akan tetapi, ya, dan barang siapa yang bertakabur, ini yang sombong. Kalau dia sombong, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Orang sombong, ya, itu nggak ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sombong dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Ya. Makanya kita nih pasti dalam diri kita maupun dalam diri Al-Faqir, ya, pasti kita punya sifat sombong, ya ikhwan. Ayo lawan sifat tersebut. Buang jauh-jauh tempat sifat tersebut, ya ikhwan. Ya, jangan sampai sifat tersebut, sifat sombong itu mendarah daging dengan kita. Ya, sifat sombong itu berakar di dalam diri kita. Makanya Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus itu dipanggil oleh ayahandanya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Syamsi Syumus. Ya Abu Bakrin, engkau putra siapa? Aku putra seorang yang dihormati di negeri ini, seorang raja, seorang pemimpin para aulia, Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus.
Kata Habib Abdullah bin Abi Bakar apa? Ya Abu Bakar, sekarang kau keluar dari rumah ini. Cari orang yang lebih kotor darimu. Cari orang yang lebih hina darimu. Cari ciptaan Allah yang paling jelek darimu. Kalau ada, bawa ke ayah. Dia keluar rumah ya. Di tengah jalan ketemu pengemis. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Idris Al-Adani, nah ini pengemis nih, ini pengemis lebih hina dari aku nih. Kerjaannya minta-minta duit doang. Kalau aku enggak. Aku bawa ke ayahku. Begitu dideketin, ya Allah, ternyata lebih hina aku dari pengemis. Aku lebih kotor dari pengemis. Seandainya nggak ada pengemis yang ngajarin orang sodako, siapa? Ini pengemis masih lebih mulia dari aku. Aku lebih kotor dari pengemis. Enggak, ini bukan, nih kata Habib Abu Bakar. Dicari lagi apa? Nah, ini tukang sampah, nih kata Habib Abu Bakar terus. Ini tukang sampah, kerjaannya ngambilin sampah. Bau. Dia lebih kotor nih dari aneh nih. Begitu dideketin itu tukang sampah ingin dibawa ke hadapan ayahnya. Ya Allah, ternyata aneh lebih kotor dari tukang sampah. Mana mau aneh ngambilin sampah? Mana mau aneh mengutin sampah? Ini tukang sampah lebih mulia dari aneh. Kenapa? Gara-gara ada tukang sampah, semua sampah di rumah-rumah bersih dibuangin sama tukang sampah. Ini tukang sampah lebih mulia dari saya. Aku lebih kotor dari tukang sampah. Ini seorang ayah didik anak untuk menghilangkan sifat sombongnya ya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idris Al-Adani jalan lagi. Dia pengen cari. Begitu didapetin seekor anjing. Wah, ini anjing hina nih anjing. Anjing kotor, hina, najis, haram. Mendingan anjing dia bawa ke hadapan ayahannya deh. Manusia nih nggak dapetin. Begitu dideketin, ya Allah, ternyata anjing lebih mulia ya daripada aneh. Ada anjing yang masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Kalau begitu aneh lebih hina dari anjing. Pulang ke rumah, nyampe di rumah tanya Habib Abdullah bin Abi Bakar terus. Ya waladi, wahai anakku Abu Bakar, sudah kau dapatkan orang yang lebih kotor darimu, lebih hina darimu? Enggak wahai ayah. Kok kamu nggak bisa dapatkan? Iya, aku ketemu pengemis. Aku anggap, aku lihat pengemis lebih kotor dariku. Tapi begitu aku deketi, ternyata enggak. Pengemis lebih mulia dari aku. Kalau nggak ada pengemis, siapa yang ngajarin orang sodako? Aku nggak pernah bisa ngajarin orang sodako. Pengemis bisa. Aku jalan lagi, wahai ayahku, aku bertemu dengan tukang sampah. Aku anggap tukang sampah ini lebih hina, lebih kotor daripada aku. Tapi begitu aku deketi, tidak wahai ayah. Aku nih orang nggak pernah mau ngangkat sampah, buang sampah. Ini yang bersihin rumah-rumah warga, sampah yang buang ke tempat penampungan sampah, tukang sampah. Tukang sampah lebih mulia daripada aku. Sampai aku bertemu dengan seekor anjing yang aku anggap anjing ini hina, kotor. Tapi ternyata masih ada anjing yang masuk ke dalam surga, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Lebih mulia itu anjing daripada aku. Ya akhwan. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idris Al-Adani sampai mendapatkan kemuliaan dan magam yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan? Ayahanda beliau bilang, ya Abu Bakar, kau harus tembus kota Aden, masuk ke dalam kota Aden. Kata Abu Bakar, itu kotanya wali. Yang tinggal di kota Aden itu aulia Allah semua, wali-wali Allah. Orang nggak bisa masuk kota Aden kalau nggak punya karomah. Harus nunjukin karomah. Datang Habib Abu Bakar ke kota Aden, dijegat. Di gerbang kota Aden dijegat. Siapa engkau? Aku Abu Bakar al-Idris. Mau kemana? Aku ingin masuk kota Aden. Nggak bisa, ini kota suci. Isinya para wali. Siapa yang masuk harus punya karomah. Masih muda.
Beliau angkat tangannya, ya Allah inzirul matarul laban minas sama. Ya Allah turunkan hujan susu sekarang di kota Aden. Dengan kemuliaan Allah turunkan itu hujan susu. Sampai kalau antum ke kota Aden, itu di museum Aden masih ada susunya, disimpan di museum kota Aden. Dapat kemuliaan, kenapa? Hancurin sifat sombong, hilangkan sifat sombong. Selalulah kita menganggap diri kita lebih hina dari yang lain. Anggaplah diri kita lebih kotor dari yang lain. Anggaplah dosa kita lebih banyak dari yang lain. Sehingga apa? Kita nggak pernah putus punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu beristighfar, kita selalu nggak ninggalkan sholat, kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad, kita selalu memohon pertolongan Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entar keberkahan, kemuliaan akan kita dapatkan dan akan kita rasakan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya kepada kita. Lihat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, dengan luar biasa, sehingga aulia sekota Aden keluar dari rumah menuju gerbang Aden, bertanya, siapa ini yang mengeluarkan karomah seperti ini? Satu pun enggak, aku enggak berdoa minta hujan susu, aku enggak berdoa. Begitu ditanya sama penjaga, kata penjaga, ini anak yang berdoa, sehingga masih muda diangkat menjadi pemimpin para aulia. Ya Allah, udah tua ya, masuk kota Aden tuh mesti punya karomah. Abu Bakar masih muda, belum nyampe 30 tahun, udah diangkat menjadi pemimpin para wali di kota Aden. Karena sifat sombong. Nah begitu juga kita, ya. Kita di luar utamakan akhlak kita, ya. Ilmu buang jauh, ya. Dengan akhlak antum dianggap berilmu. Kenapa? Karena di situ manfaat ilmu antum, walaupun sedikit. Walaupun antum sedikit, tapi di luar antum bawa akhlak, pasti orang hormat, ta'zim kepada antum. Kenapa? Semua Allah yang gerakkan hati mereka. Nah dengan itu ayo, syarat daripada ilmu bermanfaat, selain kita takut, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tawadhu, buang sifat takabur dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan terus keistiqomahan di dalam diri kita, sehingga kita selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluar kita dari majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita dengan berkah Ratibul Haddad, dengan berkah daripada Maulid Ad-Dibai, dengan berkah majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita doakan Haji Rizki beserta keluarga dan juga orang tuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan-urusannya, dari urusan duniawi hingga ukhrawiyahnya. Apa yang menjadi niat, hajat, tujuannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salihin dan salihat, putra-putri yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Begitu juga putra-putri kita semua dijadikan putra-putri yang salihin dan salihat, dijadikan putra-putri yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitni ya maulana ya mujib ya hadiran laysa yaqib. Tawassalna ilayka bil habib taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, hajat dunya bil maisyarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina
wa barik wasallam walhamdulillah.